Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang rahmati Allah, mari kita buka kajian rutin kita di malam Jumat dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, jadwal malam ini oleh Ustadz Jihad Latif Muhtarom. Tadi mendadak sore jam 5-an menghubungi saya, katanya tidak bisa karena ada saudaranya yang meninggal dunia, jadi tidak bisa ngisi malam ini. Sebenarnya penggantinya Ustadz Yugo, janjinya habis maghrib mau kesini, baru maksudnya mau jamaah dulu di Baitur Rahim, tapi kondisinya hujan ya. Tapi kita doakan tetap berangkat ke Masjid Ar-Rahmah, mungkin dalam perjalanan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, nanti kalau Ustadz Yugo tidak hadir, nanti bisa oleh Bapak Ngasif untuk bisa mengisi kajian kita di malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kajian dimulai, kemarin ada pemberitahuan dari Lazismu KL Majenang terkait bantuan untuk bencana alam yang sekarang melanda di Jawa Timur, kalau nggak salah di Blitar, kemudian di Malang dan sekitarnya, banjir bandang kalau nggak salah, longsor dan sebagainya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdonasi, berinfak, membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana di Jawa Timur, khususnya di Blitar dan Malang, silakan nanti bisa berupa uang maupun barang, bisa langsung nanti dititipkan, dikumpulkan ke Bapak Ngasifuddin. Nanti dari Bapak Ngasifuddin akan disampaikan ke Lazismu Majenang. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang punya kelebihan, punya peluang ya, kesempatan untuk berinfak sedekah untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana alam di daerah Jawa Timur, di Blitar dan Malang. Silakan nanti bantuannya bisa dititipkan, bisa disampaikan, setorkan ke Bapak Ngasifuddin. Nanti dari Pak Ngasif akan disampaikan ke Lazismu KL Majenang. Ya, nanti sedapatnya berapa, insya Allah seberapapun yang diberi akan bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, kami juga kemarin mendapatkan informasi dari salah satu ustadz yang mengisi di sini, untuk bahwasanya untuk memenuhi perpustakaan sebagai rujukan dalam kajian, beliau membeli sekitar 30-an kitab ya untuk bahan kajian. Beliau minta sekiranya kalau ada yang berkenan memberikan sedikit hartanya untuk meringankan pembelian kitab-kitab itu, sekitar 3 jutaan totalnya Bapak Ibu sekalian. Dari semua kitab tadi itu yang dibeli, kalau yang ingin membantu meringankan beliau, silakan nanti bisa disetorkan lewat Pak Ngasif juga boleh, nanti langsung ke saya juga boleh gitu. Insya Allah ini amal jariah Pak. Jadi kalau kita memberikan infaknya untuk membeli kitab ini, setiap ilmu-ilmu yang diajarkan kita akan mengalir pahalanya, ilmunya itu ya. Jadi ini amal jariah yang insya Allah terus mengalir selama kitab itu masih dipakai. Apalagi kalau sampai kitabnya dikaji kemudian dipraktekkan, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan pahalanya pula. Seberapapun Pak, mampunya 10.000 ya enggak masalah, mampunya 100.000 juga enggak apa-apa ya. Insya Allah kalau
bebannya besar, tapi kalau bersama-sama nanti jadi ringan. Begitu pengumumannya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua, yang ingin berniat infak untuk korban bencana nanti akan disalurkan lewat lazismu. Kemudian yang kedua bisa untuk pembelian buku kitab untuk bahan kajian, ya, amal jariah dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini ilmu yang bermanfaat, terus diajarkan maka pahalanya akan terus mengalir untuk kita yang ikut infak tentunya. Nanti bisa lewat Pak Ngasifuddin, bisa. Kalau untuk khusus kitabnya bisa langsung lewat ke saya juga, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk korban bencana banjir, untuk lazismu nanti langsung ke Pak Ngasif yang untuk mengumpulkannya. Itu pengumumannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait kita kajian setiap malam Jumat, harapannya ada peningkatan dari segi jumlahnya juga, harapannya jamaah yang hadir. Makanya saya tidak bosan-bosan ya mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk mengajak tetangga saudaranya untuk bisa hadir setiap malam Jumat. Tidak bosan, pokoknya sampai kapan ya, sampai yang bersangkutan mau hadir. Ya, sampai kita meninggal gitu, mengajaknya sampai yang bersangkutan mau berangkat. Ya, dengan bahasa yang lebih halus, mungkin kalau bahasa saya kasar, mungkin panjenengan Bapak Ibu lebih halus, silakan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, dalam agama kita itu tidak diajarkan kita untuk menjadi manusia yang soleh sendiri. Artinya kita rajin sendiri, rajin jamaah, rajin pengajian, tapi kemudian kita membiarkan lingkungan kita tidak melakukan kewajibannya. Maka dalam agama kita ada kewajiban untuk amar ma'ruf tadi, mengajak ke hal yang baik. Sama ketika kita malam hari tidur dalam kondisi kenyang, tapi kita tahu ada tetangga kita yang dia tidur dalam kondisi kelaparan. Kita nanti besok di hari akhir akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Kenapa membiarkan saudaranya kelaparan? Itu Pak, Islam itu agama yang jamaah, bersama-sama. Tidak bisa kita jadi manusia yang soleh sendiri, tidak bisa. Ya, jadi bagaimana setelah kita solehkan diri kita, kita juga berusaha mensolehkan lingkungan kita pula. Ya, kan enak Pak, semakin banyak jamaahnya, lingkungannya semakin baik. Kalau zaman sekarang mainnya sendiri kita sulit Pak, kita harus berjamaah, harus bersama-sama. Gitu. Kalau preman-preman saja kerjasama mereka, kenapa kita yang baiknya tidak bisa kerjasama? Kalau beda ya enggak apa-apa Pak, mungkin kita beda pemahaman. Ya, kita harus saling mengerti perbedaan itu. Ya, tidak bisa memaksakan. Ya, dan kita juga harus memahami pula orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Gitu. Ya, misalkan kalau saya sering menyampaikan tentang hukum riba gitu ya. Ya, pemahaman saya itu tidak boleh. Tapi kalau panjenengan memahami itu hal yang tidak masalah, boleh-boleh saja. Ya, itu terserah panjenengan. Toh tadi yang akan dipertanggungjawabkan juga diri kita masing-masing. Gitu. Jadi saya kewajiban hanya menyampaikan, hidayah itu milik Allah. Tapi jangan menyalahkan yang menyampaikan kalau belum bisa melakukannya, gitu. Ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, ini perlunya kita hidup bermasyarakat itu saling memahami perbedaan itu. Kita syukur-syukur hal-hal yang baik kita bisa lakukan. Kalau belum ya minimal kita berdoa kepada Allah, memohon hidayah dari Allah agar kita bisa melakukan kebaikan itu. Ya, alhamdulillah sudah hadir Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sekalian bersabar dalam mengajak kebaikan, dalam amar ma'ruf. Sabar terus, kita ajak saudara-saudara kita ya untuk bisa hadir jamaah, sholat fardu, bisa hadir di majelis ilmu tanpa henti-hentinya tentunya Bapak Ibu sekalian. Sampai kapan ya? Sampai kita sudah tidak bisa bernafas lagi di dunia itu.
Kalau tidak bisa mengajak, minimal mendoakan saudara kita. Begitu Bapak Ibu yang rahmati Allah, harapannya semoga besok Jumat, malam Jumat yang akan datang bisa tambah lagi jamaahnya. Kemudian biar tambah keberkahannya ya, untuk di tengah masyarakat kita ini. Bapak Ibu sekalian, dari kami cukup sekian. Nanti selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Yugo Gonsalves. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Yugo kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hada nabil karim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bapak Kiai Masjid Ar-Rahmah dan pengurus PKM Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati dan insya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di majelis taklim ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nanti kelak di yaumil akhir dikumpulkan bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada suri toladan kita, Qudwatuna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan termasuk kita yang ada di majelis ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita hari ini, zaman ini berada dalam zaman akhir zaman yang sangat luar biasa. Terjadi fitnah-fitnah yang terjadi, banyak sekali pelecehan, banyak sekali penghinaan terhadap para ulama, terhadap umat Islam, terhadap Al-Quran, ya, terhadap sesuatu yang hak yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dan banyak sekali wali-wali Allah yang diperangi, yang dipenjarakan, padahal mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada kebenaran. Inilah kondisi pada saat ini. Hampir mirip ya kalau kita lihat di sirah sahabah, berarti mirip
di zamannya Al-Hajjaj. Yang Al-Hajjaj ini berasal dari dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Al-Hajjaj ini. Zamannya seperti ini, jadi semua kondisi itu disetir oleh sang penguasa, fitnah-fitnah dilancarkan, media pemberitaan dikuasai oleh penguasa untuk menyerang orang-orang yang ahli di bidang dakwah, yang menyeru kepada kebaikan, yang mengajak kepada jalan Allah, itu difitnah dengan berbagai macam pemberitaan-pemberitaan. Ya. Hukum yang dipakai dijadikan senjata, bagaimana cara memutarbalikan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, demi kepentingan dari penguasa. Dan ini yang menjadi sasaran, ya terutama di negeri kita ini, panjenengan semuanya sangat bisa merasakan, ternyata yang jadi sasaran adalah mayoritas agama yang dianut oleh penduduk negeri tersebut. Di kita mayoritas Islam ya Pak, mayoritas Islam, tetapi faktanya umat Islam jadi bulan-bulanan. Ya, jadi gampangannya, bancakannya orang-orang yang mereka adalah minoritas, orang yang sedikit. Hukum Islam dilecehkan, umat Islam tidak bisa melawan faktanya. Al-Quran dihina, ulamanya dipenjarakan, umat Islam diam saja, tidak ada perlawanan sama sekali. Nah, ini persis yang terjadi di zamannya ya, Khilafah Al-Hajjaj ya, terakhir, yang berasal dari dinasti Umayyah waktu itu. Dan kala itu masih ada sahabat baginda Rasulullah, sahabat baginda Rasulullah yang terakhir, yaitu sahabat Anas bin Malik yang masih hidup. Dan umat Islam ini mengadunya kepada siapa? Kepada beliau, kepada Anas bin Malik. Padahal sangat jelas di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Ini barang siapa yang menyakiti wali-wali Allah, maka Allah umumkan perang kepadanya. Ini hadis ini berasal dari Imam As-Suyuti di dalam kitabnya. Maka kalau kita lihat Allah berfirman seperti itu, maka apakah ada orang yang berperang atau orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menang? Dan itu tidak akan mungkin, karena Allah adalah maha segalanya. Mereka menyerang wali-wali Allah, ada habaib difitnah, dipenjarakan, ulama difitnah, dipenjarakan, bahkan ada beberapa yang sampai terbunuh, nggak tahu, nggak jelas apa masalahnya dan sebagainya. Dan ini pun hampir mirip gitu ya, terjadi, kalau saya katakan hampir mirip lah dengan yang terjadi kalau kita lihat kisah di Al-Hajjaj, di dinastinya Bani Umayyah. Allah akan memerangi mereka, orang-orang yang menzalimi wali-wali Allah. Itu dengan cara apa? Yang pertama, maka Allah akan turunkan bencana. Dan kita lihat di negeri ini, hujan terus menerus, cuaca ekstrim, banjir hampir melanda di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, bahkan di sekeliling kita juga ada yang banjir.
Bahkan banyak yang sudah menelan korban jiwa. Ini. Ada tanah longsor, ada puting beliung, tsunami dan sebagainya. Allah melawan mereka, memerangi mereka dengan apa? Satu, dengan bencana. Allah turunkan bencana. Yang kedua, Allah menunjukkan sifatnya bahwa Allah itu tidak diam terhadap orang-orang yang zalim tersebut, orang-orang yang menyakiti wali-wali Allah. Maka yang kedua, Allah memerangi mereka dengan apa? Menurunkan penyakit. Penyakit dari berbagai macam penyakit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang disebabkan oleh virus ataupun penyakit hati, ya, ketakutan psikis. Ya, misalnya kayak kemarin disebarkan virus, banyak orang yang memang mati karena virus, tapi yang lebih banyak lagi orang yang mati atau meninggal karena ketakutannya, bukan karena virusnya. Ini. Jadi orang karena saking takutnya akhirnya stres, pilek setitik, stres, bingung, wah malah jantungnya banter, tensine mundrak, saking wedine pecah pembuluh darah, akhirnya mati. Nah ini Allah turunkan penyakit ini sebagai perang Allah terhadap orang-orang yang menyakiti atau orang-orang yang memerangi wali-wali Allah. Yang ketiga, cara Allah memerangi orang-orang zalim yang memerangi wali-wali Allah, maka Allah turunkan kematian-kematian yang mendadak, yang tidak ada sebab. Ya, wong sehat-sehat, nggih, sewek bubu misalnya bablas, baru cik-cik lagi ngadeg, lagi nyanyi-nyanyi, lagi disko, gludak, meninggal. Nah ini adalah bagian daripada skenario Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang yang zalim tersebut. Nah, kita sebagai manusia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak diam. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memerangi orang-orang yang zalim terhadap wali-walinya di dunia ini dengan cara Allah tersebut. Dan kita hendaknya memperbaiki diri bagaimana supaya kita bukan termasuk orang-orang yang zalim terhadap wali-wali Allah tersebut. Maka perbaiki diri kita masing-masing, perbaiki pribadi-pribadi kita masing-masing. Kalau kita sudah memperbaiki pribadi kita masing-masing, maka insya Allah kita akan memperbaiki keluarga kita, memperbaiki jamaah atau masyarakat lingkungan kita, dan kita perbaiki tentunya bangsa dan negara kita. Maka apa yang harus kita perbaiki? Yang pertama, nek cara Jawane niku resik-resik ati. Buang kotorane hati. Kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Agar kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terjerembab, tidak mudah untuk ikut menjadi orang-orang yang zalim, yang memusuhi wali-wali Allah dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kotoran hati yang sebenarnya menimpa banyakan manusia di dunia ini? Yang pertama, kotoran hati itu yang paling jelas adalah musyrik.
menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelihatannya masih mayoritas di masyarakat kita, dengan keyakinan-keyakinan yang ada di negeri kita. Ya. Memang betul secara de facto, secara real, mungkin di KTP, bahwa kita negara adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Tetapi secara akidah, secara keyakinan, masih banyak sekali orang-orang yang tidak sesuai dengan akidahnya Islam, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini fakta. Masih banyak orang-orang yang percaya kepada selain Allah, yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Mereka berbuat syirkun akbar, minimalnya syirkun asghar, syirik kecil. Ya, kalau syirik besar, saya misalkan ini benda diyakini bahwa benda ini mampu mendatangkan manfaat dan mudarat tanpa pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung benda ini yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat, dan itu syirkun akbar. Dan syirik besar ini, ya apapun bendanya, Pak. Mboten kudu keris, mboten kudu watu akik, mboten kudu jimat-jimat sing kados niku lah iki. Apapun itu bendanya. Gitu. Karena kesirikan modern itu juga banyak. Gitu. Jadi apapun benda yang dianggap atau sesuatu yang dianggap mampu mendatangkan manfaat dan mudarat kepada manusia tanpa ada manfaat dan mudarat yang diturunkan oleh Allah, bukan, tidak ada dari Allah, tidak ada campur tangan dari Allah, maka itulah orang itu ketika berkeyakinan seperti itu, maka dia sudah terjebak kepada syirkun akbar, syirik besar. Dan syirik ini membatalkan syahadat orang tersebut, walaupun orang itu di hadapan seluruh manusia yang ada di dunia kelihatannya masih muslim. Ini bahayanya syirik akbar, ya. Jadi banyak ternyata kalau kita cek, kita teliti, ya, orang-orang yang masih mempunyai keyakinan-keyakinan, ya, yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Maka syirik besar ini adalah syirik yang paling berbahaya bagi yang terindap penyakit ini. Adapun syirik asghar, syirik kecil, bentuknya apa kata Rasulullah? Riya. Tapi riya juga sangat membahayakan, karena digambarkan bagaikan api yang membakar kayu bakar yang kering, tentunya tidak tersisa. Orang yang sudah terkena penyakit riya, syirik kecil ini, tentunya tidak akan mendapatkan balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, karena amalnya ditujukan bukan lillah, bukan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang lain. Ya, ini penyakit yang pertama yang sangat membahayakan, maka dilarang keras, la tusyrik billah, ya. Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, pokoknya jangan sekali-kali berbuat syirik. Dan ayatnya sangat banyak itu tentang ayat-ayat tentang syirik, dilarang kita berbuat syirik. Yang kedua, penyakit hati yang biasa mengidapi hati manusia, yaitu sombong, Pak. Sombong, ya. Karena sombong ini adalah warisan daripada iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya. Kesombongan membuat iblis itu dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dilihat di ayat itu kan dahulu pas penciptaan Nabi Adam alaihi salam, maka disuruhlah seluruh makhluk
untuk sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi iblis menolak, merasa ana khairum minkum, saya lebih baik daripada dia. Sombong, Pak. Ini sombong, merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling kaya, merasa, pokoknya kalau sudah merasa, dia merasa ini sombong. Dan sombong kalau dijelaskan oleh baginda Rasulullah, apakah itu sombong? Maka baitul haq wa hamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Ini baik sekali. Dumeh, pangapunten, jabatannya lebih tinggi, kepala sekolah, maring TU ketone ngenyek banget, misalnya ya, misalnya ya, merendahkan sesama manusia. Ini, dan ini kalau kita cek, ya mungkin banyak ya Pak yang terjadi seperti itu, karena merendahkan sama manusia. Padahal manusia itu hakikatnya adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan mereka adalah takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sekali ketika di dalam hati seorang terdapat kotoran hati yang namanya sombong. Dikasih nasihat kebenaran ditolak, nggak mau, mboten butuh Pak Bu, ibune disanjangi teng bapake, ampun kados niku Bu, tuli nek ngrasani wong dosa lah, men lambe-lambene dhewek niku mau rena cilaka. Nolak itu menolak kebenaran, ya. Yang tetap pangapunten niki Bu, biasanya memang sing seneng ngrasani ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga wonten mawon sing seneng ngrasani. Intinya ketika dinasehati, dikasih nasihat tentang hak, tentang sesuatu yang benar, apalagi yang datangnya dari Al-Quran, datangnya dari As-Sunnah, maka jangan sampai menolak. Hendaknya sami'na wa ata'na. Tapi banyak orang yang ketika dinasehati itu tentang kebenaran itu mereka menolak, tidak mau menerima kebenaran itu, ya. Banyak hal, orang sudah mempunyai harta banyak, sudah masuk nisab, ada yang mungkin Pak jenengan katose pun hartane pun kathah, niki pun disakati nopo tereng, lah karep-karepku arep zakat ya karepku ora ya karepku niku. Ini dan ini yang menyebabkan penyakit-penyakit hati, yang kotoran-kotoran hati yang ada di hatinya orang, hatinya manusia, itu susah untuk dihilangkan. Padahal baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, la yadkhulul jannata. Nah ini ngeri sekali ini. Tidak akan masuk surga. Ini kata baginda Rasulullah nih, la yadkhulul jannata man kana biqalbihi, ya, barang siapa yang ada di dalam hatinya, di dalam hati orang tersebut, misqala dzarratin min dimbar, kesombongan, terdapat sombong yang kecil, yang sangat kecil, gampangannya kayak semut sing paling cilik, mboten badhe mlebet swargi Pak Bu. Sing sinten tiyange teng manahipun niku wonten raos sombong, walaupun alit sealit semut sing paling alit. La yadkhulul jannah, kalau sudah diawali dengan la itu ora bakal, bahasanya tidak akan, kan mengerikan ini.
Maka hati-hati dengan kotoran hati ini yang namanya sombong. Dan ini bisa menjangkiti siapa saja, bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang pinter, tetapi setiap manusia yang mempunyai hati yang normal bisa terjangkiti penyakit ini. Mboten kudu dados pangkat, wong sombong kadang-kadang wis kere ora ndek sombong, ketemu wong pe boro-boro gelem takon. Ini kan masalah. Ini. Maka kita harus berhati-hati dengan yang namanya sombong ini. Jangan sampai kita merendahkan sesama manusia. Ya, kita semua melihat manusia seperti apapun manusia itu. Ketika dia dalam kondisi kurang baik, kita doakan mudah-mudahan si fulan, ya Allah jadikan si fulan ini untuk menjadi baik, turunkan hidayah kepada hatinya gitu. Dan kebaikan-kebaikan yang kita doakan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita ya. Pokoknya kalau lewat lihat orang ngontel nggak mau karung apa, ya Allah mudahkan rezekinya, mudah-mudahan dagangannya laku itu misalnya gitu. Terus doakan kebaikan-kebaikan itu. Ya Allah orang lagi berangkat ya naik motor banter, oh mudah-mudahan ya Allah selamatkan dia di jalan. Doakan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak sombong kalau melihat orang lain terus kita mendoakan kebaikan apa yang kita lihat. Tetapi kalau sudah mandan enek apa nggih? Wis dongane kadang-kadang elek lah ini kan niku nggih. Kadang-kadang elek niku. Yang ketiga, penyakit hati yang biasa mengindap di hati seorang manusia yaitu iri dengki lah itu. Iri dengki. Tanggane nggih pangapunten niki. Tumbas mobil, enggal, apik, panas. Iri, pengen. Iri dan dengki. Dengkian. Nih, misalnya tanggane gadah sesuatu yang tanggane punya yang sesuatu yang bagus. Dia pengen iri, timbul kedengkian, berdoa, mendoakan yang kurang baik. Lah, moga-moga ngotuli kecelakaan dalam misalnya itu, jangan sampai seperti itu. Ini kedengkian yang ada dalam penyakit seorang. Maka kita hendaknya mendoakan kebaikan buat orang lain. Jangan sampai kita ada kotoran hati yang menyebabkan kita jadi dengki. Dari iri itu jadi timbul kedengkian. Ya, kedengkian dan akhirnya timbul kebencian, apalagi terhadap sesama muslim, terhadap sesama saudara kita gitu. Dan penyakit-penyakit ini kalau kita bisa bersih, menghilangkan kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, yang pertama kita tidak musyrik ya. Kita tidak musyrik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, meminta, bertawasul sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh tawasul yang dibolehkan yaitu dengan amal soleh, atau yang terakhir boleh minta didoakan kepada siapa? Orang soleh yang masih hidup, datang kepada orang soleh yang masih hidup dan minta didoakan. Itu tawasul yang terakhir yang dibolehkan, dan ini terjadi di zamannya Khalifah Umar Ibn Khattab, yang menjadi dasar hukum bolehnya bertawasul, meminta ya, kepada Allah dengan perantara orang soleh ya. Karena di waktu itu terjadi kekeringan yang sangat panjang ya. Dan Umar Ibn Khattab itu tidak datang kepada makam Rasulullah, tetapi sahabat Umar Ibn Khattab itu datang kepada paman
daripada baginda Rasulullah SAW. Abbas ibnul Muthalib didatangi, "Wahai Abbas, engkau adalah kerabat Rasulullah yang masih hidup dan engkau adalah orang yang paling soleh, maka berdoalah untuk kami, minta kepada Allah untuk diturunkan hujan." Gitu. Seperti itu. Maka betul ketika sahabat Rasulullah sekaligus paman baginda Rasulullah SAW itu berdoa mohon kepada Allah, maka turunkan hujan. Tidak datang kepada makam, tidak datang kepada kuburan baginda Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi acar, menjadi dasar hukum boleh dan tidak bolehnya meminta atau bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup, dan tidak bolehnya bertawasul kepada orang soleh yang sudah mati. Ya. Kalau ditelaah secara logika, secara pemikiran, orang soleh yang masih hidup, ketika kita mempunyai masalah dan kita datang kepada orang tersebut, otomatis orang itu mampu memberikan solusi kepada kita yang punya masalah. Nah, kalau kita datangnya kepada kuburan orang soleh yang sudah dikubur, orang soleh yang sudah mati, apakah kuburan itu terus bangkit, mayitnya ngomong, diselesaikan begini, ya nggak mungkin, malah orang yang datang takut. Ini dasar kenapa kita tidak boleh bertawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal, dan dibolehkan bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Maka kita harus pegang betul-betul ini, supaya kita tidak terjerembab, ya, tidak masuk kepada kemusyrikan. Kalau sudah jatuh kepada kemusyrikan, biasanya susah untuk bangkit, untuk hilang dari kemusyrikan itu. Bentengi betul hati kita, bersihkan terus dari kotoran-kotoran itu, jangan sampai terhinggapi oleh kotoran-kotoran tersebut. Ya. Yang kedua itu ada yang sombong. Nah, kesombongan tadi pokoknya ketika ada yang menasihati, hatta dia dari orang tukang macul, kuli bangunan, ya, misalnya tukang pangon bebek, misalnya ngiring bebek niku teng mriki sok kathah bebek pangon kebo sok tingali kebo teng mriku. Misalnya niku nyanjangi panjenengan ku hal sing berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan itu adalah sebuah kebenaran, maka jangan sampai panjenengan tolak. Sami'na wa ata'na, siapapun yang menyampaikan nasihat tersebut, jangan mandanglah kowe siapa niku. Kowe si siapa ngomongnya aku. Jangan sampai seperti itu. Ini. Jangan sampai meremehkan siapapun orang itu. Ya. Kadang ada orang-orang ini banyak yang pengemis. Ngemis. Itu jangan itu, ya kita doakan mudah-mudahan dia diberikan rezeki yang baik, yang itu biar dia tidak jadi pengemis lagi, tidak minta-minta lagi. Rasulullah saja ketika didatangi, siapa saja yang datang meminta kepada Rasulullah, ketika dia punya dikasih oleh Allah, dicontohkan seperti itu. Tidak dilaknat, jangan jadi orang yang suka ngumpat, jangan jadi orang yang suka melaknat, ya. Jangan menjadi orang yang senang merendahkan orang lain, karena ini sifat daripada kesombongan. Yang terakhir, iri hati. Kita jaga hati kita dari rasa iri hati kepada orang lain. Nah, kalau cuma mungkin lah tanggane tuku mobil lah orang kepengin, tapi biasanya kalau anak muda itu sok susahnya itu biasanya karena mereka yang pacaran, tapi ya pacaran dilamar nang aku ora gelem, ayo dilamar tanggane langsung ditampani. Itu jadi iri biasanya sampai tua. Nah, biasanya itu terjadi, kadang-kadang sampai tua jadi kenangan. Ya kayak mien aku tulis seneng maring kae sampai siki jere malah dadi bojone wong. Jadi ada pepatah, ada istilah yang mengatakan, itu syair ya, bagaimana baju tak basah kalau gerimis tak kunjung terang, bagaimana hati tak susah pacar yang manis diserobot orang, gitu katanya gitu kalau pemuda-pemuda gitu. Aduh, jadi larang hati banget lah, intinya begitu. Aduh, ya intinya itu, jadi jangan sampai kita terjangkit penyakit-penyakit yang mampu merusak kepribadian kita, sehingga kita bisa tergilas oleh zaman yang sekarang ini dan mengikuti orang-orang yang zalim
Ya, kita jaga dari kotoran-kotoran itu sehingga kita akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita terus hanya meminta kepada Allah bukan kepada yang lain, ya, tidak sombong, artinya kita selalu menerima kebenaran yang kita terima terus kita praktekkan dan kita tidak pernah merendahkan orang lain. Terus kita tidak pernah merasa iri, dengki kepada orang lain sehingga kita terus akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bukanlah termasuk orang-orang yang zalim insyaallah kalau seperti itu dan mudah-mudahan terus kita menjadi orang yang dimatikan dalam kondisi husnul khotimah, sebaik-baik akhir. Kalau kita bisa mempertahankan itu pasti dijamin kita adalah menjadi orang-orang yang terbaik. Karena kita bisa membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati, kita mampu mempertahankan akhlak kita menjadi akhlak yang paling baik dengan sesama manusia. Kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah dan yang terbaik di hadapan sesama makhluk. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Dan mohon maaf atas segala kekeliruan, kekurangan, mungkin tadi telat karena di sana hujan. Agak telat, mantel dan sebagainya. Saya mohon maaf pada Pak Slamet yang tadi sebelum maghrib nelpon saya untuk ngisi. Ini juga mendadak, lagi kurang fit. Tapi mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini Allah betul-betul turunkan rahmat sehingga yang hadir di sini semuanya permasalahan-permasalahan baik kesehatan, ya, ekonomi dan sebagainya itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini, Allah akan turunkan rahmat di majelis ini dan di sekelilingnya atau di lingkungannya. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.